Puasa lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang seringkali lebih terasa saat bulan Ramadan. Pada bulan yang penuh berkah ini, kita cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara, karena menyadari bahwa perkataan yang tidak terjaga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Betapa ruginya jika setelah menahan lapar dan haus, kita justru kehilangan pahala hanya karena ucapan yang tidak baik. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ketakwaan yang seharusnya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Quran Surat Al-Ahzab 70. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaulan sadida'a berarti perkataan yang benar, jujur, tidak bengkok, dan tidak menyimpang. Sedangkan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa kaulan sadida'a adalah perkataan yang tidak hanya benar, tetapi juga tepat dalam penyampaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara tidak cukup sekadar benar, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh hikmah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyakiti orang lain. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa di antara tanda iman dan takwa adalah memilih kata-kata yang tepat dalam berbicara. Jangan sampai yang dimaksud berbeda dengan yang diucapkan, atau berbicara dengan maksud tertentu tetapi menggunakan kata-kata yang tidak sesuai. Oleh karena itu, menjaga lisan bukan hanya sekadar menghindari perkataan yang buruk, tetapi juga memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar, jujur, dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Puasa lisan bukan berarti diam total dan tidak berbicara sama sekali. Puasa lisan berarti menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti orang lain, serta perkataan yang mengandung dusta dan kebohongan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa berbicara adalah bagian dari keimanan, sehingga jika tidak ada perkataan baik yang bisa diucapkan, lebih baik memilih diam. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak dosa yang dapat dilakukan oleh lisan. Beberapa di antaranya adalah ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan keburukan orang lain meskipun itu benar. Namimah atau mengadu domba, yaitu menyebarkan berita untuk memecah belah orang lain. Berkata dusta atau bohong, berkata kotor dan kasar, serta membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Semua dosa lisan ini dapat menghapus pahala ibadah kita dan membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah bagian dari usaha untuk menjaga diri dari dosa dan keburukan. Menjaga lisan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membawa banyak manfaat. Dengan berkata baik atau diam, kita bisa mendapatkan ketenangan hati karena tidak terlibat dalam pembicaraan yang negatif. Selain itu, menjaga lisan juga dapat mempererat hubungan dengan orang lain, menghindarkan kita dari konflik dan kesalahpahaman, serta meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang lisannya terjaga cenderung lebih fokus dalam beribadah dan lebih dekat kepada Allah. Selain itu, dengan tidak mudah berbicara sembarangan, kita juga bisa menghindari penyesalan akibat perkataan yang menyakiti orang lain. Puasa lisan adalah bentuk latihan spiritual yang sangat penting. Jika kita bisa menjaga lisan selama bulan Ramadan, mengapa tidak kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya? Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan penuh keberkahan. Mari kita biasakan untuk berkata baik atau memilih diam, karena setiap perkataan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata dengan penuh hikmah. Puasa lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang seringkali lebih terasa saat bulan Ramadan. Pada bulan yang penuh berkah ini, kita cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara, karena menyadari bahwa perkataan yang tidak terjaga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Betapa ruginya jika setelah menahan lapar dan haus, kita justru kehilangan pahala hanya karena ucapan yang tidak baik. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ketakwaan yang seharusnya tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Quran Surat Al-Ahzab 70. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaulan sadidaa berarti perkataan yang benar, jujur, tidak bengkok, dan tidak menyimpang. Sedangkan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa kaulan sadidaa adalah perkataan yang tidak hanya benar, tetapi juga tepat dalam penyampaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara tidak cukup sekadar benar, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh hikmah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyakiti orang lain. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa di antara tanda iman dan takwa adalah memilih kata-kata yang tepat dalam berbicara. Jangan sampai yang dimaksud berbeda dengan yang diucapkan, atau berbicara dengan maksud tertentu tetapi menggunakan kata-kata yang tidak sesuai. Oleh karena itu, menjaga lisan bukan hanya sekadar menghindari perkataan yang buruk, tetapi juga memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar, jujur, dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Puasa lisan bukan berarti diam total dan tidak berbicara sama sekali. Puasa lisan berarti menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti orang lain, serta perkataan yang mengandung dusta dan kebohongan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa berbicara adalah bagian dari keimanan, sehingga jika tidak ada perkataan baik yang bisa diucapkan, lebih baik memilih diam. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak dosa yang dapat dilakukan oleh lisan. Beberapa di antaranya adalah ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan keburukan orang lain meskipun itu benar. Namimah atau mengadu domba, yaitu menyebarkan berita untuk memecah belah orang lain. Berkata dusta atau bohong, berkata kotor dan kasar, serta membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Semua dosa lisan ini dapat menghapus pahala ibadah kita dan membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah bagian dari usaha untuk menjaga diri dari dosa dan keburukan. Menjaga lisan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga membawa banyak manfaat. Dengan berkata baik atau diam, kita bisa mendapatkan ketenangan hati karena tidak terlibat dalam pembicaraan yang negatif. Selain itu, menjaga lisan juga dapat mempererat hubungan dengan orang lain, menghindarkan kita dari konflik dan kesalahpahaman, serta meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang lisannya terjaga cenderung lebih fokus dalam beribadah dan lebih dekat kepada Allah. Selain itu, dengan tidak mudah berbicara sembarangan, kita juga bisa menghindari penyesalan akibat perkataan yang menyakiti orang lain. Puasa lisan adalah bentuk latihan spiritual yang sangat penting. Jika kita bisa menjaga lisan selama bulan Ramadan, mengapa tidak kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya? Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan penuh keberkahan. Mari kita biasakan untuk berkata baik atau memilih diam,
karena setiap perkataan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata dengan penuh hikmah. Sumpah palsu, dosa besar yang harus dihindari. Sumpah palsu adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang memiliki dampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sumpah palsu sebagai bagian dari dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Dosa ini tidak hanya mendatangkan murka Allah, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan dalam masyarakat. Sumpah palsu seringkali dilakukan untuk menutupi kebohongan, menipu orang lain, atau bahkan merampas hak orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa sumpah palsu adalah perbuatan yang sangat tercela dan berbahaya bagi pelakunya. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan bahwa sumpah palsu termasuk dalam daftar dosa besar. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. H.R. Bukhari dan Muslim. Dalam hadits ini, sumpah palsu disebutkan sejajar dengan dosa-dosa berat lainnya seperti syirik, durhaka kepada orang tua, dan pembunuhan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa sumpah palsu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah palsu memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pertama, sumpah palsu mendatangkan murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dusta untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia pasti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa Allah akan murka kepada orang yang bersumpah palsu untuk merampas hak orang lain. Kedua, sumpah palsu dapat menghancurkan pahala dan amal kebaikan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. H.R. Muslim. Jika dilakukan secara terus-menerus, sumpah palsu bisa menyeret seseorang ke dalam kemunafikan dan menjauhkannya dari rahmat Allah. Selain itu, sumpah palsu juga dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika seseorang sering bersumpah palsu, kepercayaan orang lain terhadapnya akan hilang. Orang yang dikenal sebagai pembohong dan suka bersumpah palsu tidak akan dipercayai lagi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa salah satu kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat adalah mereka yang sering bersumpah palsu dalam urusan jual beli. Hadits dari Muslim menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Dalam Islam, ada 3 jenis sumpah yang harus diketahui. Pertama, sumpah gamus, yaitu sumpah yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau mengambil hak orang lain. Kata gamus berarti menyelam, karena sumpah ini dapat menenggelamkan pelakunya dalam dosa dan murka Allah. Sumpah jenis ini tidak bisa ditebus dengan kafarat, melainkan harus disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kedua, sumpah laghu atau sumpah yang diucapkan tanpa disengaja, misalnya dalam percakapan sehari-hari tanpa maksud sebenarnya. Sumpah ini tidak berdosa dan tidak memerlukan kafarat. Ketiga, sumpah munakidah, yaitu sumpah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh tetapi kemudian dilanggar. Misalnya, seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi kemudian ia melanggarnya. Sumpah ini bisa ditebus dengan kafarat, yaitu memberi makan 10 orang miskin,
memberi pakaian kepada mereka, atau berpuasa selama 3 hari. Agar terhindar dari sumpah palsu, seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hr. Bukhari dan Muslim. Seorang muslim harus selalu berpikir sebelum berbicara, terutama ketika bersumpah. Jika terlalu sering bersumpah, seseorang bisa tergoda untuk bersumpah palsu ketika dihadapkan pada situasi sulit. Jika seseorang telah bersumpah palsu, ia harus segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatannya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Jika sumpah tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka ia harus meminta maaf dan mengganti kerugian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga lisan kita dari sumpah palsu agar selamat di dunia dan akhirat. Sumpah palsu adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Dampaknya tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim harus selalu menjaga lisannya agar tidak terjerumus dalam sumpah palsu. Dengan memahami bahayanya, kita dapat lebih berhati-hati dalam berbicara dan memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar terhindar dari dosa sumpah palsu. Ucapan kesyirikan dan kekufuran. Dosa terbesar yang harus dihindari oleh lisan adalah ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran. Kata-kata yang jika diucapkan dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, menghapus semua amal kebaikan, dan menjadikan seseorang terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan dan kekufuran bukan sekadar tindakan lahiriah, tetapi juga bisa muncul dari lisan yang tidak terjaga. Ucapan kesyirikan adalah segala bentuk perkataan yang bertentangan dengan tauhid, yang menodai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kata-kata yang mengandung unsur pemujaan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selainnya dengan keyakinan bahwa makhluk memiliki kekuatan yang setara atau lebih besar dari Allah, serta meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, merupakan bentuk kesyirikan yang nyata. Allah berfirman dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Quran Surat At-Taubah 30. Ayat ini menunjukkan bagaimana kesyirikan bisa terjadi melalui lisan, ketika seseorang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan segala bentuk keyakinan yang menyatakan adanya Tuhan selain Allah atau adanya sekutu baginya adalah bentuk kekufuran yang nyata. Ucapan kekufuran juga bisa berbentuk penghinaan terhadap Allah, Rasul-Nya, atau agama Islam. Seseorang yang dengan sengaja menghina Al-Quran, menolak hukum Allah, atau merendahkan ajaran Islam dengan perkataan yang menyesatkan bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengandung murka Allah tanpa dia sadari, sehingga ia terjerumus ke dalam neraka lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa ucapan seseorang bisa menjadi penyebab kebinasaan jika tidak dijaga.
Betapa banyak orang yang berbicara sembarangan tanpa memikirkan dampaknya terhadap keimanan dan keselamatan mereka di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara, terutama terkait hal-hal yang menyangkut akidah. Selain itu, ucapan yang mengandung candaan yang menghina agama juga termasuk dalam dosa besar. Banyak orang yang meremehkan hal ini dengan alasan bercanda, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa bercanda dengan meremehkan agama adalah perbuatan yang berbahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah 65-66. Ayat ini menjelaskan bahwa olok-olok terhadap agama, bahkan dalam bentuk candaan, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini menunjukkan betapa seriusnya perkara ucapan dalam Islam. Lisan yang tidak terjaga juga bisa terjerumus dalam syubhat dan pemikiran yang menyimpang. Banyak orang yang tanpa sadar menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menolak hukum Allah, menganggap semua agama sama, atau mengatakan bahwa syariat Islam sudah tidak relevan. Padahal, keyakinan seperti ini bertentangan dengan akidah Islam yang mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya jalan kebenaran. Sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam kesirikan dan kekufuran. Caranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mempelajari akidah yang benar, dan menghindari perdebatan yang dapat menjerumuskan ke dalam ucapan yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjadi pedoman penting bagi kita dalam menjaga lisan. Jika suatu perkataan tidak membawa manfaat atau justru bisa menjerumuskan dalam dosa, lebih baik kita memilih diam. Dalam bulan Ramadan, menjaga lisan menjadi lebih penting, karena dosa lisan dapat menghapus pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan hausnya." Hr. Bukhari. Hadits ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan berbahaya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berlatih menjaga lisan dari segala bentuk ucapan yang bisa membawa dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari ucapan-ucapan yang menjerumuskan ke dalam kesirikan dan kekufuran. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk menjaga keimanan dan bertutur kata dengan baik. Mencela dan menghina, dosa besar yang harus dihindari. Mencela dan menghina orang lain adalah salah satu dosa lisan yang sering diremehkan. Padahal, perbuatan ini tidak hanya menyakiti orang yang dicela, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan menimbulkan kebencian. Lebih dari itu, mencela sesama Muslim adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk dalam kategori kefasikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa mencela dan menghina adalah perbuatan yang bertentangan dengan akhlak seorang muslim. Bahkan, Allah mengingatkan bahwa seseorang yang terus melakukan perbuatan ini tanpa bertobat termasuk golongan orang-orang yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan, dan memeranginya merupakan kekafiran. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa mencela seorang muslim adalah dosa besar yang bisa merusak iman dan akhlak seseorang. Lisan adalah anugerah dari Allah yang seharusnya digunakan untuk berkata baik, menebar manfaat, dan menyampaikan kebaikan, bukan untuk mencela, menghina, atau merendahkan orang lain. Mencela dan menghina tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan, media sosial, atau sindiran. Di era digital seperti sekarang, banyak orang dengan mudah mencela orang lain di media sosial tanpa memikirkan akibatnya. Padahal, mencela seseorang di dunia maya tidak berbeda dengan mencela secara langsung, bahkan bisa lebih buruk karena kata-kata tersebut bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman yang sangat jelas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hr. Bukhari dan Muslim. Selain berdosa di sisi Allah, mencela dan menghina juga memiliki dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa akibat negatif dari kebiasaan buruk ini antara lain memicu permusuhan dan kebencian, merusak harga diri seseorang, menghilangkan keberkahan dalam hidup, serta mengundang azab Allah. Kata-kata yang menyakitkan dapat menimbulkan dendam dan perpecahan di antara sesama muslim. Orang yang sering dihina atau dicela bisa kehilangan rasa percaya diri dan merasa rendah diri. Lisan yang tidak terjaga dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan menjadikannya pribadi yang buruk di mata manusia. Jika seseorang terus-menerus mencela dan menghina tanpa bertobat, bisa jadi Allah menurunkan azab kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berkata kasar. Hr. Tirmidzi. Sebagai muslim, kita harus senantiasa menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Jika kita merasa sulit untuk menghindari celaan dan hinaan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti berpikir sebelum berbicara, menjauhi lingkungan yang suka mencela, memperbanyak istighfar, dan berlatih menahan diri. Sebelum mengucapkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah kata-kata tersebut bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Bergaullah dengan orang-orang yang senantiasa menjaga lisan dan berkata baik. Jika pernah mencela atau menghina orang lain, segeralah bertaubat dan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jika muncul keinginan untuk mencela atau menghina, coba tahan dan alihkan dengan mengingat kebaikan orang lain atau menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Mencela dan menghina adalah dosa lisan yang berbahaya. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan selalu berkata baik. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya terhindar dari dosa, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berkata baik dan menjauhkan kita dari dosa lisan. Ghibah, dosa besar yang sering diremehkan. Ghibah berasal dari kata ghaib, yang berarti tidak hadir. Secara istilah,
Ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang seseorang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya, maka ia tidak suka. Dalam bahasa Indonesia, ghibah sering disebut dengan menggunjing atau bergosip. Banyak orang menganggap ghibah sebagai dosa kecil, sehingga sering meremehkannya. Padahal, dalam Islam, ghibah termasuk dalam dosa besar. Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, memasukkan ghibah dalam kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang membahas dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa ghibah bukanlah perkara sepele, melainkan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan ini dalam firman-Nya. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12. Ayat ini menggambarkan betapa buruknya perbuatan ghibah. Allah menganalogikannya dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, sesuatu yang sangat menjijikan dan tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Namun, sayangnya, banyak orang yang justru menikmati membicarakan keburukan orang lain tanpa sadar bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang diharamkan. Akibat buruk ghibah. Ghibah bukan hanya sekadar dosa lisan, tetapi juga memiliki dampak yang sangat buruk dalam kehidupan seseorang, baik secara individu maupun sosial. Pertama, ghibah dapat merusak hubungan sosial. Seringkali, ghibah menjadi penyebab retaknya hubungan persaudaraan. Saat seseorang mengetahui bahwa keburukannya telah dibicarakan oleh orang lain, ia akan merasa tersakiti dan kehilangan kepercayaan terhadap orang yang telah menggunjingnya. Kedua, ghibah dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seseorang yang terbiasa melakukan ghibah akan kehilangan keberkahan dalam hidupnya karena lisannya selalu digunakan untuk hal yang tidak baik. Ketiga, ghibah dapat membuka aib diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang yang suka mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya meskipun ia menyembunyikan aib itu rapat-rapat. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lidahnya sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian suka menggunjing orang-orang muslim dan mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari-cari aib muslim, Allah akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari aibnya, maka dia akan membuka aib itu meskipun ia bersembunyi di rumahnya." Hr. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Hadits ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang yang senang mencari keburukan orang lain tetap dalam keadaan tertutup. Cepat atau lambat, keburukan orang tersebut akan terbuka dan menjadi aib bagi dirinya sendiri. Cara menghindari ghibah. Agar terhindar dari dosa ghibah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menyadari bahaya dan hukuman ghibah. Memahami bahwa ghibah adalah dosa besar dan berusaha menjauhinya dengan mengingat akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, mengalihkan pembicaraan ke hal yang positif. Jika berada dalam lingkungan yang sering membicarakan keburukan orang lain, usahakan untuk mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Ketiga, berpikir sebelum berbicara. Sebelum membicarakan seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin orang lain membicarakan keburukanku di belakang? Jika tidak, maka sebaiknya diam. Keempat,
memperbanyak istighfar dan bertaubat. Jika pernah melakukan ghibah, segeralah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Namimah, dosa lisan yang merusak hubungan. Namimah adalah perbuatan adu domba, yaitu menyebarkan ucapan-ucapan yang bertujuan untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Ini bukan hanya sekadar kesalahan kecil dalam berbicara, tetapi merupakan dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Namimah bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan perpecahan di dalam keluarga, masyarakat, dan komunitas Muslim. Dosa ini termasuk di antara dosa lisan yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Orang yang suka melakukan namimah seringkali berperan sebagai provokator, menyampaikan ucapan orang lain dengan cara yang memperkeruh suasana, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim, sehingga segala bentuk ucapan yang dapat merusaknya harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia." HR Muslim. Dampak buruk namimah tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga berlanjut hingga di akhirat. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Beliau kemudian memberitahukan kepada para sahabat bahwa salah satu dari mereka disiksa karena melakukan namimah. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa ini sehingga azabnya bisa dirasakan bahkan sejak di alam kubur. Bahkan, dosa ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak masuk surga pelaku namimah." HR Muslim. Hadits ini memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang masih suka melakukan adu domba. Seseorang yang terbiasa melakukan namimah tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri karena perbuatannya bisa menyebabkan kehancuran di dunia dan akhirat. Agar terhindar dari dosa namimah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi jika hal itu bisa merusak hubungan orang lain. Kedua, menjadi penyelesai masalah, bukan provokator. Jika mendengar seseorang membicarakan keburukan orang lain, jangan justru menyebarkannya. Sebaliknya, cobalah menjadi penengah agar permasalahan tidak semakin besar. Ketiga, memeriksa niat sebelum berbicara. Sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Jika tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Keempat, menghindari lingkungan yang suka bergunjing dan mengadu domba. Jika berada di tengah orang-orang yang suka melakukan namimah, usahakan untuk mengalihkan pembicaraan atau menjauhi mereka. Kelima, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Jika pernah melakukan namimah, segeralah bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih diri agar bisa menjaga lisan dari perbuatan tercela, termasuk namimah. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan yang bisa merusak hubungan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya sekadar meninggalkan makan dan minum." HR Bukhari.
Hadits ini mengajarkan bahwa puasa yang sempurna bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia dan berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk melatih diri agar terbiasa berbicara dengan baik dan meninggalkan segala bentuk ucapan yang bisa merugikan orang lain. Semoga Allah memudahkan dan membimbing kita semua untuk mampu menahan lisan dari segala dosa, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan menjauhi namimah agar hidup lebih berkah. Kata-kata yang kita ucapkan bisa berdampak besar, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga bagi pelaku namimah. Oleh karena itu, mari kita biasakan berkata baik atau diam, serta menjaga hubungan sesama dengan saling mendamaikan, bukan merusak. Semoga kita bisa mempuasakan lisan, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang hidup kita. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Dan tentu saja, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.